Nah, berikutnya itu kesalahan-kesalahan pada orang tua pada saat berbicara dengan anak. Nah, ini saya bagikan pengalaman saya. Oke, saya mah nggak malu-malu udah ngasih tahu bahwa saya juga mengalami kesalahan-kesalahan atau saya melakukan kesalahan-kesalahan dengan anak saya. Dan ternyata kata-kata bisa merubah otak anak Anda jadi berbicara dengan kata-kata yang tepat dan benar. Kesalahan ini saya bagi kelompok jadi 4. Yang pertama, kita sering terlalu banyak bicara. Ya, kebanyakan sih mama-mama sih, tapi ada juga sih papa-papa yang bawel juga ya. Jadi kebetulan kalau di saya tuh saya yang bawel, suami saya mah diem lah, nggak disenggol, nggak ngomong. Jadi sayanya ini yang jadi macannya gitu. Nah, saya kasih contoh bicara yang kurang efektif dengan bicara yang efektif. Ini cuma contoh, banyak kejadian yang bisa terjadi. Jadi supaya Bapak Ibu juga sama-sama belajar dengan saya, terlalu banyak bicara dengan anak juga menyebalkan dan membuat mereka makin mangkreng, makin keras kepala. Ya, contohnya gini, ada anak datang ke kita. Mama, saya mau ikut kegiatan basket sama balet lu di sekolah. Boleh gak? Padahal pertanyaannya cuma gitu. Boleh gak saya ikut kegiatan balet sama basket? Nah, kalau kita bicara kurang efektif, ini yang terjadi. Aduh, Mama nggak yakin kamu bisa ikut kegiatan balet sama basket semester ini. Kamu tahu kan, bahwa kelas balet itu hari Selasa, Rabu, Kamis, jam 4 sore. Padahal sudah jam terakhir sekolah, kamu masih harus makan, harus ganti baju, ikat rambut, dan lain-lain. Rasanya sih kamu nggak akan punya waktu yang cukup deh, kecuali kamu bisa mengerjakan semuanya dengan cepat. Itu pun berarti kamu harus ngepak baju-bajumu hari Senin malam. Jadi baju-bajumu harus dicuci hari Minggu, bla 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 bla, ngoceh terus gitu. Terlalu banyak bicara, membuat anak kita pusing. Dia cuma nanya, boleh gak ikut kegiatan balet sama basket semester ini? Pertanyaan pendek, tapi kita nyautnya ngoceh terus gitu. Nah, itu membuat anak down, membuat anak sedih, membuat anak kita jadi putus asa. Ini gue nanyanya apa, emak gue ngomongnya apa. Nah, di sini saya belajar juga nih, ternyata bicara yang efektif itu beda banget sama yang kurang efektif. Pada saat anak kita bertanya seperti itu, sebaiknya kita ngomongnya pendek aja. Kita bilang aja, oh kalau kamu mau ikut kegiatan balet sama basket semester ini, berarti jadwal barumu itu akan cukup padat loh nak. Nanti pulang sekolah kita diskusikan bersama ya. Udah cukup. Dengan begitu, anak kita merasa secure, merasa nyaman, bahwa oh mak gue dengerin gue nih, mamaku dengarkan aku, mamaku kasih respons, nanti mau diskusi bersama ngatur jadwal. Itu langsung anak kita merasa cool down, tenang, nyaman, langsung deh dia bisa kerjain hal yang lain. Ketimbang kita ngoceh, terus nggak karu-karuan, akhirnya mereka jadi putus asa dan sedih. Oke, ini yang pertama kesalahan yang kita lakukan, terlalu banyak bicara. Kesalahan kedua yang bisa kita lakukan adalah terlalu banyak ngomel dan peringatan. Contoh, anak kita dibangunin susah banget. Itu pasti Bapak Ibu ngalamin deh ya. Jadi susah banget dibangunin. Kalau bangunin itu ya kayak narik karet, enggak. Pokoknya aduh, yang ngalamin tuh anak saya dulu kecil termasuk yang begini. Kalau dibangunin cuman gini. Oke. Terus dia gabluk tidur lagi. Wah, anak saya tuh jago tidur. Sama papanya sama. Kalau saya susah tidur. Jadi dia orang tuh cuman bilang good night langsung gabruk tidur hilang ambles bumi. Nah, anak saya kalau dibangunin gitu susah banget, bisa 5 menit lagi gitu. Nah, kalau kita belajar, kita bicara yang kurang efektif, maka bisa terjadi begini nih. Kita ngomel. Mama udah bangunin kamu dari 1 jam yang lalu. Sampai sekarang masih juga belum siap. Tiap hari terlambat. Ayo cepat berpakaian. Ada nggak PR yang harus mama tanda tanganin? Udah diem nih, anaknya pikir kita diem. 10 menit kemudian, emaknya ngoceh lagi. Mama udah bilang dari tadi, untuk kamu siap-siap sekolah. Tapi masih aja santai-santai begitu. Kamu ini selalu bikin kita semua terlambat. Ayo cepat sikat gigi, ganti baju. Anaknya mulai takut. Dia mulai melek, tapi masih liar-liar, ngantuk. 10 menit lagi, emaknya datang lagi. Ngomel lagi. Mana PR kamu? Kan mama udah suruh kamu bawa ke sini untuk ditandatangan. Sampai sekarang masih juga belum ganti baju. Kita akan terlambat, tahu nggak sih? Wah, emaknya makin sepaneng, anaknya sampai makin sepaneng, akhirnya anaknya gugup, semuanya nggak selesai. Nah, yang kita harus lakukan dengan bicara yang efektif, kalau kejadian seperti ini, kita bisa katakan seperti ini. Ini cuma contoh, jadi banyak hal ya.
Nah, kita akan berangkat sekolah 45 menit lagi dari sekarang. Oke? Kalau kamu masih belum siap pada saat itu dan terlambat ke sekolah, kamu harus jelaskan sendiri pada gurumu, oke? Karena kan kamu yang terlambat, jadi kamu yang harus ngomong sama ibu guru atau bapak guru. Udah, titik. Ibu bapak jangan merasa sedih, jangan merasa kayaknya gini, aduh entah kalau dia terlambat nilainya dipotong, aduh nanti dia nilai jadi turun, ada ketakutan gitu, entah anak saya dihukum. Lebih baik, ini ekstrim ya, saya ngalamin soalnya, lebih baik dia dihukum, dia dapat nilai dipotong, daripada ibu bapak tiap hari ngomel. Itu pelajaran yang sangat berharga. Saya pernah ngalamin gini, anak saya termasuk anak yang cuek. Jadi waktu kecil tuh ya, kelas 1, kelas 2, bawa buku suka ketinggalan. Udah bikin PR, terus dia mau pakai sepatu, pakai kaos kaki, bukunya misalnya dia belajar nih sambil mau jalan, mau ulangan, ada tes, dia belajar lagi di mobil. Itu taruhnya sembarangan, dia geletakin. Saya ngomong sampai kering leher ya, sampai begini. Buku semua masuk ke tas dari malam, siap pagi-pagi kalau udah gerabak gerubuk, kamu tinggal grab itu backpack, kamu tinggal jalan. Jadi jangan lagi ada buku kececeran di mana-mana. Ini ngomong sampai berbusa, tetap aja ada buku yang ketinggalan. Satu hari saya belajar dari psikolog. Ibu jangan takut anak ibu dapat nilai kurang. Ibu jangan takut anak ibu dihukum guru. Lebih baik dia sekali mengalami itu, dia ingat seumur hidup. Jadi tega-tegain, istilah kasarnya jadi raja tega. Bener aja, saya udah ngomong nih, udah kasih dia reminder dari malam. Buku PR itu jangan ketinggalan, masukin ke tas. Terus pagi-pagi dikeluarin lagi. Saya bilang masukin ke tas, iya mah gitu. Tapi dia nggak masukin ke tas. 3 kali saya ngomong, dia tetap nggak masukin ke tas. Dia geletakin di meja belajar. Saya bener-bener loh, ini antara yes dan no ya, hati saya deg-deganin. Mau kasih tahu, apa saya mau ambilin aja, saya mau bawain aja, atau saya diemin. Saya ingat perkataan psikolognya. Saya bilang gini, lebih baik dia belajar, saya tiap hari berantem, urusan masukin buku, saya capek. Saya diemin aja, biarin aja dia ketinggalan. Padahal jujur ya, dalam hati saya sedih. Kenapa? Saya ngelihat, kenapa saya nggak bawain gitu. Kan kalau orang tua gitu ya, nggak tega sama anaknya. Tapi saya pikir, kalau saya nggak ajar dia nggak akan belajar. Akhirnya saya diemin. Bener, ketinggalan. Jam istirahat, dia sampai minjem telepon di kantor sekolah. Nelpon, Mama maaf, buku Cika ketinggalan. PR Cika dipotong 10%. Jadinya dapat nilai 90. Oh, ketinggalan. Ada di mana? Saya tanya. Nggak tahu, tadi terakhir Cika taruh di meja belajar. Kenapa nggak dimasukin tas? Bukankah Mama sudah ngomong 3 kali masukin tas? Iya Mama maaf. Kamu sedih, kamu dihukum dapat nilai dipotong 10%. Sedih sekali, karena Cika udah setengah mati bikinnya, udah periksa semua, udah yakin dapat 100, tapi sekarang Cika dapat 90, terus dia nangis. Terus saya bilang ini, ya udah, kamu berdoa aja, minta ampun sama Tuhan, dan kamu belajar lain kali, jangan lupa lagi. Oke, ntar kita ngobrol di rumah. Sekarang kamu masuk kelas dulu. Udah, tutup telepon. Pulang sekolah dia nangis dijeritan. Karena dia merasa kesel gitu loh. Dia udah melakukan yang terbaik, tapi nilainya kurang gara-gara kekonyolan itu. Akhirnya saya duduk sama dia, saya ngobrol sama dia. Saya bilang, Cika, bukankah Mama udah bilang berkali-kali, semua buku masuk ke tas, malam hari sebelum kamu bobo, siapin semua. Jadi besok pagi kamu nggak terlalu terburu-buru untuk ini, itu. Jadi sekarang belajar nggak? Kalau malam itu kamu harus siapin semua buku masuk ke tas. Habis bikin PR, dicek semuanya masuk ke tas. Oke Mama. Jadi mulai malam itu, saya benar-benar duduk bersama dia. Selesai bikin PR, oke, Mama tungguin kamu. Yuk kita sama-sama saling mengingatkan mana buku yang mau dibawa besok. Kamu masukin. Cek satu persatu. Ini udah belum, itu udah belum, saya cek. Selama 1 minggu saya melakukan pengecekan seperti itu. Jadi saya kalau sebelum selesai dia bikin PR, sebelum tidur saya duduk sama dia. Oke, periksa lagi. Buku ini udah masuk belum? Buku itu udah masuk belum? Buku ini udah masuk belum? Saya sampai khusus menyediakan waktu seperti itu. Saya latih dia 1 minggu. Setelah itu saya bilang, bisa kerjaan sendiri tanpa Mama? Bisa.
Sekarang oke, mama melihat dari jauh, kamu kerjain. Dia kerjain, dia cek. Saya suruh dia tulis di kertas. Besok mesti bawa buku PR apa aja. Ya, saya kasih checking mark yang udah selesai. Matematik, cekrek. IPA, cekrek. Semua dikasih checking mark. Udah selesai, cek semua di zip itu. Backpack selesai. Udah, sekarang kamu sikat gigi, kamu bobo. Kita udah semua selesai. Saya lakukan seperti itu sampai dia latihan 1 bulan saya liatin. Sejak saat itu, ajaib sekali. Dia nggak pernah lupa bawa buku. Bahkan dia bisa ingat, Mama, sekarang Cika ingat guru suruh bawa ini, and Cika bisa print, lalu Cika bawa, and then guru juga suruh beli barang ini, Cika bisa ingat. Ajaib sekali. 1 kali menderita, dia ingat seumur hidup. Jadi, kita daripada bicara yang kurang efektif, ngomel terus, mendingan sekali kejadian dia akan kapok dan dia akan ingat. Itu pengalaman saya.